Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amri Fadilah As'ari, Anissa Indriani, dan Isunza Aulia Fahlevi. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi pemasaran komoditas keripik pisang. Pengertian pisang. Pisang merupakan tanaman ekonomi yang menguntungkan karena memiliki sifat pertumbuhan yang cepat, yaitu pada umur rata-rata 1 tahun telah dapat berbuah. Sifat tanaman pisang yaitu cepat berkembang biak, sehingga dalam 1 tahun berikutnya tanaman sudah dapat berlipat ganda. Tanaman pisang juga dapat bertahan terhadap angin keras, musim kering, dan apabila mengalami kerusakan akan mudah pulih kembali. Deskripsi pisang kepok. Pisang kepok merupakan tanaman yang sudah sangat populer di Indonesia. Namun budidaya pisang belum dilakukan secara efisien karena belum diusahakan secara perkebunan yang menguntungkan. Jenis pisang yang ditanam di Indonesia antara lain pisang kepok, pisang ambon, pisang tanduk, pisang raja, pisang hijau, pisang puri ayu, pisang kuning, pisang susu, pisang mas, pisang kavandis, dan lain-lain. Buah pisang termasuk jenis buah klimaterik, yaitu jenis buah yang mengalami kenaikan kecepatan respirasi dengan cepat setelah dipanen atau dipetik dari pohonnya. Fungsi pemasaran. Yang pertama, fungsi pertukaran, yaitu fungsi dalam pemasaran produk pertanian meliputi kegiatan yang menyangkut pengalihan hak kepemilikan dalam sistem pemasaran. Fungsi pertukaran terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu penjualan. Biasanya penjualan itu menetapkan harga, mengembangkan produk, distribusi, dan promosi. Yang kedua yaitu ada pembelian. Pembelian yaitu terdiri dari sejumlah kegiatan. Misalnya yaitu menentukan macam, jumlah, dan kualitas dari barang yang akan dibeli. Yang kedua yaitu ada fungsi pengadaan secara fisik, yaitu meliputi kegiatan yang secara langsung dilakukan terhadap komoditas pisang. Fungsi ini disebut juga dengan fungsi fisik. Fungsi pengadaan secara fisik terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu ada pengangkutan. Pengangkutan ini dilakukan menggunakan truk atau mobil dengan bak pengangkut atau pick up. Yang kedua yaitu ada penyimpanan. Biasanya penyimpanan dilakukan di ruangan yang terpisah dan tidak terpengaruh cahaya sinar matahari. Yang ketiga yaitu ada fungsi penyediaan fasilitas atau fungsi pelancar. Fungsi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada pembiayaan. Pembiayaan berarti mencari dan mengurus modal uang yang berkaitan dengan transaksi-transaksi. Yang kedua yaitu ada penanggungan risiko. Risiko ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian dalam hubungan dengan ongkos, kerugian, atau kerusakan. Yang ketiga yaitu ada standarisasi dan gendarisasi, yang artinya yaitu suatu ukuran atau ketentuan mutu yang diterima oleh umum sebagai suatu yang mempunyai nilai tetap. Yang selanjutnya yaitu ada rencana pemasaran strategis. Yang pertama yaitu ada keputusan pasar yang menyeluruh. Keputusan pasar yang menyeluruh yaitu penetrasi pasar, merebut produsen dari pesaing. Dan yang kedua yaitu ada keputusan mengenai produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Keputusan konsumen tidak melainkan suatu paket kepuasan yang didapat dari pembelian produk. Kepuasan tersebut merupakan akumulasi keputusan fisik, psikis, simbolis, dan pelayanan yang memberikan oleh produsen. Yang ketiga yaitu ada keputusan mengenai harga. Harga adalah jumlah uang yang ditetapkan untuk suatu produk dan atau jasa. Harga juga merupakan hal yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk jasa. Yang keempat yaitu ada keputusan mengenai promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Berapapun berkualitas suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarkannya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi konsumen, maka konsumen tidak akan pernah membelinya. Yang selanjutnya yaitu ada keputusan mengenai tempat.
Distribusi atau tempat atau place dalam marketing mix saluran distribusi. Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran usaha keripik pisang di bidang pemasaran, setiap keripik pisang melakukan kegiatan penyaluran. Adapun kegiatan penyalurannya yang pertama yaitu ada aspek pokok yang berkaitan dengan keputusan distribusi atau tempat, sistem transportasi, penyimpanan, dan pemeliharaan distribusi. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah fungsi pemasaran pada produk keripik pisang. Adanya fungsi pertukaran, yaitu fungsi dalam pemasaran produk pertanian, meliputi kegiatan yang menyangkut pengalihan hak kepemilikan dan sistem pemasaran. Fungsi pertukaran dari dua bagian, yaitu penjualan dan pembelian. Berikutnya adalah fungsi pengadaan secara fisik yang meliputi kegiatan yang secara langsung dilakukan terhadap produk keripik pisang. Dan fungsi ini disebut juga fungsi fisik, yaitu fungsi pengangkutan dan penyimpanan. Dan yang terakhir adalah fungsi penyedia fasilitas yang menjadi fungsi yang memperlancar usaha keripik pisang, yaitu adanya pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga atau bank, dan juga adanya penanggung jawab resiko, yaitu asuransi, produksi, pertanian, dan UMKM. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.